Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kecerdasan buatan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Selanjutnya prolog. Bahasa prolog termasuk ke dalam object oriented language atau declarative language dan non prosedural. Prolog lebih cenderung menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan pemecahannya tidak diketahui. Berdasarkan data dan aturan yang tersimpan dalam program, maka programmer dapat melakukan query untuk mendapatkan solusi atau jawaban yang merupakan hasil komputasi dari program logik tersebut. Lebihannya, dapat mengekspresikan algoritma dengan baik, melakukan komputasi rumit pada data yang kompleks, dapat mengembangkan dirinya sendiri dalam sebuah program sehingga dapat belajar melalui informasi yang didapat sama program dijalankan, dan prolog menggunakan teknik pencarian heuristik. Lalu kekurangannya, boros dalam mengalokasikan memori dalam menjalankan program berjalan lambat. Terus terdapat sebuah metode inferensi. Cara berpikir dan pola-pola penalaran yang digunakan sistem untuk mencapai suatu kesimpulan. Metode inferensi akan menganalisa suatu masalah dan mencari jawaban yang terbaik. Penalaran dilakukan dengan mencocokkan kaidah-kaidah dalam dasar pengetahuan fakta yang terdapat di dalam basis data. Terdapat dua metode inferensi yang dapat digunakan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Lalu ada forward chaining. Apa sih itu forward chaining? Merupakan suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut. Pencarian dilakukan dengan menggunakan rules yang memiliki premis yang cocok dengan fakta yang diketahui untuk memperoleh fakta baru dengan melanjutkan proses hingga solusi tercapai. Lalu selanjutnya terdapat forward chaining atau runut maju, atau juga dapat dikatakan sebagai pencarian yang dimotori oleh data, atau bisa disebut juga data driven search, karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia hingga mencapai konklusi yang diinginkan. Lalu data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, atau dengan menambahkan data ke memori kerja untuk diproses agar ditemukan suatu hasil. Selanjutnya ada penggunaan forward chaining. Digunakan jika terdapat banyak aturan berbeda yang dapat memberikan kesimpulan yang sama. Kemudian digunakan apabila terdapat banyak cara tetapi untuk mendapatkan sedikit konklusi. Selanjutnya ada backward chaining. Merupakan kebalikan dari forward chaining, yaitu suatu penalaran dilintasi dari suatu hipotesa kembali ke fakta yang mendukung hipotesa tersebut. Pendekatan dimotori tujuan atau global driven. Dimulai dari harapan yang akan terjadi, yaitu hipotesa, dan kemudian dicari aturan yang mendukung hipotesa tersebut untuk dicari kesimpulannya. Selanjutnya, proses pelacakan menggunakan premis untuk aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan baru sehingga kesimpulannya. Proses berlanjut sampai semua kemungkinan nantinya akan ditemukan. Nah, saja ada perbedaan metode forward dan backward chaining, di mana untuk forward chaining dibuat untuk masa depan, sedangkan backward chaining diagnosis dulu. Lalu forward chaining disajikan untuk masa depan, backward chaining disajikan untuk masa lalu. Forward chaining digunakan untuk antecedent ke konsekuen, lalu backward chaining konsekuen ke antecedent. Selanjutnya, kalau forward chaining data memandu penalaran dari bawah ke atas, sedangkan backward chaining tujuan memandu yaitu penalaran dari atas ke bawah. Lalu forward chaining bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang mengikuti fakta, sedangkan backward chaining bekerja ke belakang untuk mendapatkan fakta yang mendukung hipotesis. Lalu forward chaining di mana terdapat breadth first search dimudahkan, sedangkan backward chaining the first search dimudahkan. Lalu forward chaining antecedent menentukan pencarian, lalu backward chaining konsekuen menentukan pencarian. Lalu selanjutnya yang terakhir untuk forward chaining yaitu penjelasan tidak difasilitasi, sedangkan backward chaining penjelasannya difasilitasi. Jadi perbedaan dari masing-masing forward chaining dan backward chaining tertera di sini. Kalian bisa langsung baca aja, dan perbedaannya itu juga sangat jelas. Nah, saja ada kedua metode inferensi tersebut dipengaruhi oleh tiga macam penelusuran, yaitu the first search, breadth first search, dan best first search sebagai berikut menurut Arhami 2005. Nah, the first search atau bisa dibilang DFS melakukan penelusuran kaidah secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam berurutan. Lalu BFS bergerak dari simpul akar simpul yang ada pada setiap tingkat diuji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya. Lalu BFS bekerja berdasarkan kombinasi kedua metode sebelumnya.
Oke, sekian untuk materinya. Kita langsung aja lanjut ke PPT-nya. Nah, oke, kita lanjut ke activity-nya ya. Kita coba kita awas aja kan. Oke, seperti biasa, ini merupakan sebuah cetak yang nanti akan kalian kerjain. Nanti akan kalian kerjain. Jangan lupa kalian kerjain seperti biasa. Mungkin aku bakal jelasin singkat dulu sebentar. Gimana kalau di dalam prolog kalian wajib menggunakan ini. Kalau misalkan ini nggak ada, kalian nggak bisa jalan programnya. Ini tuh bermaksud jadi tuh di prolog ada tanda ini ya untuk menanyakan sesuatu kepada sistem atau untuk mencari pencarian solusi. Jadi merupakan sebuah sintak untuk memulai sebuah query ya terhadap fakta atau aturan yang telah didefinisikan sebelumnya dalam sebuah program. Nah, itu adalah penjelasan tentang tanda-tanya strip kenapa harus digunakan di prolog strawberry ini gitu. Oke, mungkin saja ke yang ini. Kita ke window title menu. Nah, fungsi yang ini tuh digunakan untuk ngedefinisikan sebuah pencetakan ya di luar dengan judul menu dengan ukuran pixelnya itu 500 dikali 500 dengan kelas win pertama. Nah, selanjutnya yang ini selanjutnya yaitu kita akan ngedefinisikan init ya untuk kelasnya. Terus dibilang untuk kelas win pertamanya. Nah, nanti terdapat sebuah tombol button kelas yaitu tombol 1 yang nantinya akan bertuliskan play dan posisinya atau penempatannya itu ada di koordinat 110 dan 185 dengan ukuran pixelnya itu 60 dikali 30. Nah, selanjutnya ada win pertama. Code yang ini adalah digunakan pada bagian code ini, yaitu juga pada bagian paint. Ya, ini tuh nantinya akan ngegambarin sesuatu di win pertama yang menggunakan sebuah pen 4 yang ini nih. Dan nantinya pada pen ini tuh dia akan memilih warna abu-abu dengan ketebalan garis yang 4 gitu. Nah, lalu dengan selanjutnya nih, lalu 4 garisnya itu nantinya dia akan ngegambar yang mungkin berupa sebuah segitiga kebalik. Ya, contohnya tuh sebar segitiga kebalik. Kita akan dulu. Nah, ini dia bakal muncul segitiga yang ini dengan bentuknya segitiga dan menghadapnya ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada tombol satu press dimana ini untuk mendefinisikan atau pencet ketika play dimulai atau ditekan pada tombol. Ketika tombol ditekan nanti dia akan muncul sebuah jendela baru atau menu baru lagi dari play. Nah, dia bakal teng 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 kan. Nah, kita stop dulu aja biar nggak terlalu berisik. Nah, itu bakal muncul sebuah window kedua atau jendela baru dengan ukuran yang sama seperti jendela sebelumnya, yaitu 500 dikali 500 pixel. Nah, selanjutnya ada win kedua ini nih yang nantinya digunakan atau terdapat sebuah timer yang dia atur menggunakan set timer. Ini yang menggunakan digi timer dan set timer ya, gimana nantinya ketika ada timer yang akan memanggil fungsi time function setelah setiap interval waktu yang ditentukan nantinya. Jadi sebuah tombol yang kedua yang ini
dengan label stop dengan posisi 359 dan 180 dengan ukuran 180 x 30 pixel yang stop ini. Nah, selanjutnya ada win kedua nih, window kedua pane. Nah, ini tuh untuk ngebuat garis warna biru yang ini nih, dia bakal nentuin yang ini dengan ketebalan garisnya 4. Nah, fungsi pen RGB 00255 ini dia menentukan warnanya, sedangkan ketebalannya itu 4, yang akan nantinya ngebuat sebuah persegi panjang, yang nanti akan ngebuat persegi panjang menggunakan 4 line ini. Nah, jadi ada time function and, dimana fungsi ini ketika kita manggil atau yang dipanggil ketika time berakhir, ketika timer sudah mencapai waktu tertentu ya, atau simbol bintang yang ini nih, dia akan tulis di sini, dicetak gitu, bintangnya akan dicetak ketika kita mencet play nih, ketika play masih sebentar biar kelihatan nih. Nah, dia bakal nambah kan tuh. Tapi ketika kita klik stop, nah dia bakal berhenti. Hapus dulu. Nah, jadi ketika tombol time function, atau kan tombol time function, salah. Ketika time function yang merupakan sebuah fungsi dipanggil ketika time berakhir, maka ketika timer mencapai waktu tertentu, maka simbol bintang yang tadi dia akan ngecetak dan bunyi beep akan diputar. Nah, ini untuk ngebalikin feedback ya kepada user ketika timer mencapai batas waktu. Saya di tombol kedua press. Nah, ke timer parent di timer. Nah, ini tuh dia akan ngedefinisikan sebuah aksi yang terjadi ketika kalian mencet tombol stop. Nah, itu tuh ketika ditekan, dia akan timer yang telah di setel sebelumnya nantinya akan dihentikan atau akan di stop, dan suara beepnya akan hilang gitu ketika kalian mencet tombol stop tersebut. Oke, mungkin sekian aja untuk penjelasan materi activity-nya. Jika nanti ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di Google Meet aja. Dan nanti jangan lupa kalian kerjakan activity-nya. Ini untuk listingnya seperti biasa, dan untuk outputnya ini nih. Ini jangan lupa kalian jangan lupa kalian SS screenshot sama bintangnya juga nih, jangan lupa. Seperti biasa ya, listing output. Nah, habis itu kalian kumpulin. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.